Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bincang santai tentang hukum berkesempatan berkunjung ke kediaman narasumber kita. Ya, beliau adalah aktivis dan juga wakil ketua LPSK periode 2013, 2018 dan 2019 sampai 2024. Beliau juga menulis buku terkait justice kolaborator yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Ini dia Bang Edwin Partogi Pasaribu SHMH ya Bang? Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Selamat datang nih Bang di channel kita Bang, bincang santai tentang hukum Bang. Wah, senang sekali saya diundang ke channelnya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Bang sekarang Bang? Ya, biasa menekuni aktivitas selama sebagai advokat. Alhamdulillah. Selain menulis buku ya Bang tentunya. Ya, menulis itu sesuatu hal yang harus kita latih dan kita lakukan sebagai bagian dari mempertahankan jejak sejarah. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita nggak menulis, kita itu nggak punya jejak yang bisa diidentifikasi dengan mudah. Benar-benar Bang. Hanya ingatan. Ya betul. Bang, ini terkait buku yang Abang tulis nih Bang, terkait buku Justice Kolaborator Bang. Ya. Ini kan masyarakat umum mungkin belum begitu paham Bang, terkait apa sih sebenarnya Justice Kolaborator itu gitu. Sebenarnya apa sih Bang? Ya, Justice Kolaborator itu istilah bahasa asing ya, serapan, kemudian yang memang populer digunakan dalam bahasa-bahasa di pemberitaan itu karena dia merupakan praktek di mana pelaku tindak pidana kemudian mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan penghargaan karena mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Jadi tidak semua perkara itu kan mudah diungkap. Ada kejahatan yang kategorinya serius, kejahatan terorganisir yang melibatkan pelaku lebih dari satu. Itu kadang-kala karena rapinya kejahatan dilakukan, termasuk pihak yang terlibat, bukan hanya mereka di luar negara, tetapi juga oknum negara. Itu membuat kejahatan itu makin rapi dan sulit untuk dibuktikan. Cara mudah untuk membuktikan, atau bukan cara mudah, tetapi salah satu cara untuk membuktikannya adalah merekrut atau mengajak dari pelaku lainnya ya, untuk menjadi justice kolaborator. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam undang-undang perlindungan sosial korban, itu istilahnya adalah saksi pelaku. Gitu. Saksi yang juga merupakan pelaku kejahatan. Jadi kalau kita mengartikan justice kolaborator itu sebagai saksi pelaku. Saksi pelaku. Gitu. Oh, baik Bang. Jadi sebenarnya justice kolaborator ini diterapkannya hanya di pidana umum atau pidana khusus Bang? Penerapannya baik di pidana umum maupun di pidana khusus. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan sosial korban, ada beberapa tindak pidana. Ada tindak pidana yang bersifat khusus, yang extraordinary, misalnya pelanggaran HAM berat. Kemudian tindak pidana yang serius, misalnya tindak pidana korupsi. Kemudian pencucian uang. Ada tindak pidana perdagangan orang. Ada tindak pidana narkotika, psikotropika. Kemudian kekerasan seksual. Kemudian penganiayaan yang berat, ya. Dan tindak pidana lain yang menyebabkan saksi korbannya dalam keadaan terancam keselamatan jiwanya. Gitu. Jadi penerapannya memang khusus gitu ya Bang ya, untuk terkait justice kolaborator. Jadi sebenarnya yang mendapatkan justice kolaborator itu ada spesifikasinya nggak Bang? Ada, dalam Undang-Undang 31 2014 itu diatur. Satu, tindak pidana yang dilakukannya itu terkait tindak pidana tadi saya sampaikan. Kedua, dia bukan pelaku utama. Oh, bukan pelaku utama. Jadi kalau konsep yang diambil oleh Indonesia, walaupun tidak seragam ya, dalam penerapannya di dunia, adalah yang bukan pelaku utama. Tapi kalau praktek di dunia internasionalnya, itu beda-beda. Gitu. Ada yang pelaku utama, karena pelaku utama itu kan bisa lebih dari satu. Ada yang pelaku utama juga bisa diberikan justice kolaborator. Gitu loh.
Karena untuk menjerat pelaku utama yang lain diperlukan juga pelaku utama yang bisa memberikan informasi tentang perbuatan-perbuatan lainnya. Itu ada cerita di Italia kalau nggak salah, di mana salah satu mafia besar ya, itu ya mafia, dia bos mafianya, dia ditetapkan jadi justice collaborator, tapi yang dibongkar kan mafia-mafia yang lain. Gitu loh. Dia kalau dalam konteks pidananya dia pelaku utama sebenarnya. Tapi karena dia bongkar pelaku lebih besar, kakap yang lain, paus-paus yang lain juga, ya kemudian manfaatnya juga banyak buat negara kan, gitu loh. Nah kalau Indonesia memilihnya bukan pelaku utama. Kemudian ya dia mau bekerjasama untuk mengungkap perkara yang dia ketahui itu ya dengan aparat penegak hukum, gitu loh. Ya artinya dia menyampaikan hal yang benar dia ketahui tentang siapa berbuat apa, ya bagaimana modusnya segala macam, ya. Dan kalau di Undang-Undang Perlindungan Korban ada ancaman baik yang aktual maupun potensial yang dihadapinya. Ya karena itu suatu hal yang relevan. Orang menjadi justice collaborator itu buat penyidik, buat jaksa, buat hakim itu memudahkan pengungkapan suatu perkara. Tapi buat pihak kawan-kawan yang lama, dia pengkhianat. Ya kan? Pengkhianat. Tentu buat pengkhianat ya resikonya adalah kematian. Resikonya ya Bang. Ya, makanya kemudian kalau di dunia kejahatan itu dikenal istilah omerta. Omerta itu sumpah tutup mulut. Gitu. Kalau bahasanya kalau di Indonesia itu pecah di perut. Jadi tidak boleh ada informasi yang keluar tentang siapa saja dia melakukan segala macam. Dia harus nelan sendiri dan harus bertanggung jawab sendiri, gitu loh. Ya kan? Karena kalau tidak akan berisiko buat dirinya maupun keluarganya. Oh begitu. Iya. Ya plus minus lah ya Bang ya. Iya. Untuk justice collaborator. Sebenarnya Bang, dengan adanya buku ini Bang yang Abang tulis terkait justice collaborator, apa sih yang akan Abang sampaikan gitu loh Bang terkait saksi pelaku ini? Ya, tentu kita punya harapan besar. Kalau utopisnya ya, kita berharap sih dunia tanpa kejahatan. Ya, tapi itu suatu hal yang utopis yang saya sampaikan. Ya, kejahatan akan selalu tetap ada sampai dengan kita berakhir kehidupan ini. Gitu. Tapi bagaimana ketika kejahatan itu terjadi, khususnya pada kejahatan serius dan terorganisir, itu kita bisa menuntut keadilan, menjatuhkan hukuman yang sepantasnya kepada para pelaku. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa kejahatan itu tidak, pada prakteknya juga penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkapnya. Ya. Dari buku ini salah satu harapannya tentu buat mereka pelaku-pelaku kejahatan, ya tidak pidana yang serius yang terorganisir yang kemudian ya menyadari salah jalan dan kemudian ya datanglah apesnya, ya kan? Ya ini bisa jadi salah satu jalan untuk dia membantu mengungkapkan kejahatan, ya, untuk supaya menghadirkan keadilan, tetapi sekaligus dia mendapatkan penanganan khusus, mendapatkan reward. Ya. Di sisi lain, prakteknya di dalam pelaksanaan di kita tentang justice collaborator ini masih ada problem institusional maupun juga sentimen corps ya, yang kadang-kadang tidak kurang tepat gitu ya. Dimana dalam prakteknya juga kadang-kadang LPSK mengalami kesulitan untuk menyamakan pandangan dengan polisi, dengan jaksa tentang apakah seseorang itu justice collaborator atau tidak. Gitu. Bisa jadi buat jaksa polisinya ini justice collaborator, buat LPSK tidak. Atau juga bisa sebaliknya. Buat jaksa dan polisi ini justice collaborator, buat LPSK tidak. Gitu. Terus buat LPSK ini justice collaborator, buat mereka juga tidak. Gitu. Ada pemahaman yang memang itu ya dalam prakteknya. Di sisi lain juga penetapan siapa yang menjadikan seseorang itu menyatakan dia sebagai justice collaborator di proses sebelum persidangan itu kerap jadi masalah, gitu. Kalau undang-undangnya cuma ada di Undang-Undang 31 2014 yang saya sampaikan, tetapi dalam prakteknya penyidik, jaksa merasa mereka yang berwenang
karena mereka yang paling tahu perkaranya, gitu. Ya, yaitu yang kemudian jadi problematik, siapa yang menetapkan, gitu. Nah, di sisi lain juga ketika sudah jadi putusan pidana, ternyata ada fakta bahwa ada lebih dari 10% narapidana pada tahun 2021, 2022 itu mendapatkan status justice collaborator. Yang anehnya buat kita menjadi pertanyaan, narapidana dapat status justice collaborator itu dia perannya apa? Dia mengungkap apa? Gitu. Ya kan? Kenapa dapat statusnya setelah jadi narapidana? Bukan ketika menjadi saksi di persidangan bagi pelaku lainnya. Bukan ketika dia sedang menjadi terdakwa, gitu. Tapi ketika jadi narapidana. Nah, ini kan membuka spekulasi bahwa ada hubungan transaksional yang membuat status itu diberikan, gitu. Ya, seharusnya status itu diberikan sebagai suatu imbalan, memang reward atas kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ini untuk mengungkap kejahatan, ya. Tapi kemudian menjadi transaksional, hubungan gelap antara pelaku dengan aparat untuk mendapatkan pemotongan penahanan segala macam. Karena pada tahun 2001-2002 itu masih berlaku peraturan pemerintah PP 9 tahun 2012, 99 tahun 2012 yang mengatur bahwa beberapa tindak pidana serius itu seperti korupsi, narkotika, terorisme, ya, dan beberapa tindak pidana lainnya itu tidak bisa mendapatkan hak narapidana kalau tidak berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator tadi. Dan status itu diberikan oleh APH, aparat penegak hukum. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan hak narapidana itu yang kemudian melahirkan hubungan transaksional antara aparat dengan para pelaku yang sudah berstatus sebagai narapidana. Baik, luar biasa Bang, luar biasa pemikirannya. Terkait justice kolaborator Bang, ini contohnya apa aja sih Bang, perkara-perkara yang ada di Indonesia gitu, yang mungkin masyarakat tahu dan mungkin masyarakat juga tidak terekspos gitu loh Bang, dan juga perkara justice kolaborator diarahinnya ke situ, tapi sebenarnya tidak justice kolaborator gitu, apa aja Bang? Kalau baca buku itu sudah banyak saya kasih contoh, gitu. Kasus-kasus yang mereka sebenarnya tidak layak jadi justice collaborator, dan kemudian ditetapkan sebagai justice collaborator, termasuk juga beragam tindak pidananya. Ada tindak pidana narkotika, ada tindak pidana korupsi, ya, dan yang lainnya, termasuk tindak pidana pembunuhan. Gitu. Ya, pada kasus misalnya ada kasus suap di pengadilan tata usaha negara di Medan yang melibatkan Gubernur Gatot Pujo kalau nggak salah namanya, dan pengacaranya ketika itu yang ditangkap oleh KPK adalah O.C. Kalinggis. Itu hampir semua pelaku kecuali O.C. Kalinggis. Hampir semua pelaku kecuali O.C. Kalinggis ditetapkan sebagai justice collaborator. Jadi agak unik menurut saya. Agak unik. Ya, ada yang ditetapkannya di KPK, ada yang ditetapkan oleh hakim secara mandiri. Dia karena dia hakim, dia bisa memutuskan bahwa dia bisa menetapkan seseorang jadi justice collaborator, merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 gitu. Tapi seperti kayak kesannya sepertinya ada target pelaku utama. Terlepas saya nggak begitu mendalami kasus itu, tapi unik karena yang pelaku lainnya kemudian dinyatakan sebagai justice collaborator, hanya O.C. Kalinggis tidak. Yang lain juga yang unik jadikan justice collaborator pada kasus Nazarudin, M. Nazarudin. Dia kan
terlibat kasus Hambalang, yang semua orang juga tahu, dan juga ada 12 perkara lainnya, gitu. Ya. Di perkara-perkara itu kategori Nazarudin ini bukan hanya sekedar pelaku terus serta, ya. Dapat dikatakan dia menjadi bagian dari pelaku utama. Kalau kita merujuk pada syaratnya kan seharusnya tidak bisa kalau dia pelaku utama. Ya. Yang bisa jadi justice collaborator, saksi pelaku itu adalah bukan pelaku utama. Tetapi status itu didapat oleh Nazarudin, baik ketika diberikan oleh KPK pada tahun 2014 maupun pada kemudian tahun 2016 pada putusan perkara pencucian uangnya, gitu loh, oleh hakim, gitu. Nah, hanya yang jadi pertanyaan, ya tadi, kalau kita merujuk pada regulasinya seharusnya tidak termasuk pelaku utama, gitu. Ya, tapi kemudian prakteknya terjadi, gitu. Di kasus Nazarudin juga, ketika kasusnya rame di awal, ketika itu sempat melarikan diri ke Kolombia, ya, yang sempat dideportasi dari sana. Ketika dia sudah ada di Indonesia dan sebagai tersangka di KPK, berapa kali itu dia mengajukan permohonan ke LPSK. Ya, ketika mengajukan permohonan ke LPSK, kita cek ke KPK, kata KPK dia bukan justice collaborator, dia tidak kooperatif segala macam. Ya tentu kita tolak, karena salah satu dasar kita menetapkan justice collaborator juga kan bagaimana kontribusi dia dalam mengungkap perkara, gitu. Penyidik terbantu nggak, gitu. Ya ternyata jawaban KPK ketika itu ya seperti itu, dia tidak memenuhi syarat itu. Ya kami tolak berapa kali permohonan itu. Tapi perjalanannya KPK sendiri menetapkan itu, ya kemudian juga sempat rame di pemberitaan, ya, karena ada perbedaan pandangan antara KPK dengan Dirjen Pemasyarakatan, gitu. Nah, ya itu contoh kasus yang menurut saya perlu dipertimbangkan soal kelayakannya. Ya. Ya banyak, ada kasus lain juga di nggak jauh waktunya, mungkin di tahun 2024 di akhir, ada kasus di Palangkaraya di mana seorang sopir, sebut aja Harry kalau nggak salah namanya, itu dia tidak tahu apa-apa tentang suatu peristiwa, ya. Dia tidak punya tujuan yang sama dengan pelakunya, ya. Ada seorang polisi pelaku yang kemudian menembak supir dalam mobil yang dia kendarai itu, gitu loh. Jadi kemudian karena peristiwa pembunuhan itu, ya dia dipaksa lah untuk membantu si oknum polisi ini untuk menghilangkan jejak, membuang mayat segala macam, ya. Termasuk juga ada penjualan mobil box si supir yang dibunuh oleh polisi. Si polisi itu membunuh supir mobil box, ya, yang kemudian mobil tersebut, mobil dari korban itu dijual, gitu. Peristiwa itu nggak terungkap dan belum ada proses hukumnya sampai dengan si supir yang nyupirin polisi ini menyampaikan pada polisi tentang peristiwa itu. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya pengungkapan perkara itu kalau nggak ada peran dia. Gitu. Tapi dalam perjalanan dia jadi tersangka. Ya saya agak mempertanyakan tuh, sampai ya sekarang dia malah jadi terdakwa. Udah prosesnya udah tuntutan di persidangan di Palangkaraya. Menurut saya, apakah penetapan dia sebagai tersangka termasuk juga sebagai justice collaborator ini sifatnya itu seperti politis atau hanya sekedar mengurangi image kerusakan di tempat lainnya, seolah-olah bahwa pelakunya bukan hanya oknum polisi tapi juga ada sipilnya, gitu loh. Ya kan. Sementara kalau kita melihat dari situasinya, dia hanya driver, dia tidak punya motif, tidak punya mensrea atas peristiwa yang terjadi, ya. Dia juga terguncang pasti, ya, atas peristiwa yang dialaminya itu, gitu loh. Tapi kemudian orang ada pada tempat dan waktu yang salah, ya, harus menjadi pesakitan, gitu loh. Gitu. Ya.
Ya, menurut saya itu pemberian status justice collaborator itu bukan suatu hal yang tepat ya. Itu kayak ini aja, mengurangi tingkat kesalahan dari proses hukum yang berjalan aja di proses awal sampai dengan persidangannya aja, ya kan? Karena eh, pertanyaan utamanya, dia layak tidak dijadikan pelaku, ya Dia kan? layak jadikan pelaku atau tidak, Iya, atau mungkin bisa dibawa ke ranah JC tidak ini gitu. iya, bukan. Kalau dia layak jadi pelaku, oke lah dia JC. Iya, Kalau dia bukan layak pelaku, dia sebenarnya korban juga. korban yang seperti Ya, diajak seperti jadi pelaku gitu ya, Bang. nah iya kan, dia tadi saya sampaikan dia berada di tempat dan waktu yang salah aja gitu loh. Dia tidak mendaki peristiwa itu, dia nggak tahu tentang akan terjadi peristiwa itu, tiba-tiba terjadi, ya kan? Dan kemudian karena dia berada di situ dan kemudian dia mengalami trauma, ya, baru lapor 10 hari kemudian, itu dipersoalkan kenapa baru lapor 10 hari kemudian, gitu, ya kan? Ya, padahal kan orang dengan sebagai masyarakat biasa dengan situasi hal yang mencekam seperti itu, situasi mental orang itu beda-beda, dan menurut saya secara umum pasti orang shock. Gitu. Ya, artinya kita lagi di jalan nih, tiba-tiba orang di samping kita juga berjalan sama kita, tiba-tiba dibacok orang. Pasti kita walaupun bukan korbannya, kita shock juga kan. Gitu. Ada orang dibacok sebelah gua. Ini bukan dibacok, ditembak di belakang dia, yang darahnya pasti sampai depan kan. Gitu loh. Ya kan. Ya, situasi shock itu kan yang bisa dijelaskan oleh psikiater atau psikolog ya. Itu dampaknya seperti apa, ya kan? Gitu. Ya, termasuk juga kemudian kayak kepatuhan dia terhadap pelaku untuk membuang jenazah, untuk membuang barang bukti segala macam, itu kan bagian dari itu, ya, gitu. Ya menurut saya itu yang pertanyaan utamanya, ya tepat nggak menempatkan dia sebagai pelaku, gitu loh. Ya sebelum dia sebagai JC, kalau dia tepat sebagai pelaku ya baru JC-nya, gitu loh, ya kan. Ya di sisi lain, yang tadi sudah saya singgung, ya ada juga kasus yang saya temukan, kan justice collaborator ini untuk perbuatan di mana pelakunya lebih dari satu, ya. Tapi uniknya pada perkara yang sudah inkrah dan sudah jadi narapidana, ternyata ada orang mendapatkan status justice collaborator padahal dia pelaku tunggal. Kiranya. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Wulan. Memang mungkin perlu disimpulkan bahwa untuk justice kolaborator ini bukan saksi utama, bukan pelaku utama ya, Bang ya. Yeah. Ataupun mungkin ada juga perkara yang perkara yang memang dia pelaku utama untuk menyeret pelaku-pelaku lainnya yang besar juga gitu ya, Bang ya. Iya, kalau di luar negeri diterapkan seperti itu. Di luar negeri, kalau di sini belum, Bang? Belum, karena di kita bukan pelaku utama. Oh, bukan pelaku utama, syaratnya itu ya. Kalau di undang-undang kita bukan pelaku utama. Baik. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa dibaca secara jelas, Bang, di bukunya ya, Bang ya. Yeah. Bisa didapatkan di online shop mungkin, Bang. Bisa. Dan di Gramedia. Iya. Dan juga kita juga mau bagi-bagi gratis sih, Bang. Alhamdulillah. Jadi ada 10 buku, Bang, yang akan kita bagikan ke orang yang subscribe, komen, dan like, serta men-share, Bang, apa yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Terima kasih, Bang Edwin. Semoga bermanfaat. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat, Bang. Semoga barokah, berkah, mudah-mudahan tetap berkarya, Bang. Kita tunggu buku-buku selanjutnya, Bang Edwin. Terima kasih sudah hadir di Bincang Santai Tentang Hukum. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.